Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahran siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tawaqirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah kembali kita menyelesaikan sholat tarawih malam yang ke-20. Maka kita sudah menyelesaikan saum atau siam 20 hari. Selama 20 hari kita menjalankan puasa, menahan lapar, menahan haus, dan semuanya itu disebut dengan puasa fisik. Kemudian kita menahan emosi segala macam, menahan kejiwaan hati kita, mengendalikan hawa nafsu, yang mana ini disebut dengan puasa roh. Di dalam puasa fisik kita menahan lapar. Terkadang godaan yang besar bagi kita adalah ketika merasa kekurangan dalam lauk berbuka, ada kemudahan, ada suatu kesedihan, maka perlu kita ingat sejarah bagaimana Nabi kita hanya untuk mendapatkan 3 biji kurma. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu pada bulan puasa, saat beliau tidak makan beberapa hari. Kebiasaan Nabi kita itu kalau lapar, beliau selalu mengambil batu dan meletakkannya di perut, kemudian diikat. Karena batu itu kan hawanya panas. Makanya kalau orang sakit paru biasanya diambil baju panas buat ke botol. Kalau Nabi itu kan batu yang panas diajak sedikit ke paru, diikat. Nah, jadi Nabi ini beberapa hari kada makan, mengambil batu diletakkanlah di paru, diikat. Kemudian beliau mendatangi rumah Fatimah, berharap di rumah Fatimah itu ada makanan. Sesampai di rumah Fatimah, ternyata belum lagi Nabi bertagi makan, Fatimah sudah berkata, wahai abah, jangan bahasa kita, kami beberapa hari sudah ada makan juga, ada si makanan. Artinya lawan laki ada makan juga, Ali cucu beliau Hasan Husin ada makan juga. Lalu Nabi berpaling, kemudian Nabi berangkat menuju ke pasar. Sesampai di pasar, Nabi kita bertemu dengan Arab Badui, juragan. Kemudian Nabi kita menawarkan tenaga. Jangan bahasa kita, adakah gawian? Jangan bahasa kita ya ini. Jadi ujian Arab Badui ada gawian maningga banyu. Di zaman Nabi itu maulur ibir ke dalam sumur tarik. Jika kita ya ini, sumur itu pakai ibir begirikan ditarik. Nah, berapa upahnya? 1 ibir upahnya 3 biji kurma. Seibir upahnya. Nabi mengambil upah hanya untuk mendapatkan 3 biji kurma, menarik banyu dahulu seibir. Itu Nabi. Jadi ujar Nabi, bolehkah ibir pertama ini kurmanya aku ambil terlebih dulu, aku lapar. Jadi ujar Nabi, boleh. Jadi aku ujar Nabi cukup 8 imbir aja kayaknya. Karena niat Nabi nang sa imbir sidin kayaknya memakannya 3 biji kurma, nang 7 imbir itu kayaknya hendak diantar sidin ke rumah Fatimah, besan Fatimah sekeluargaan. Ujar Arab Badui sepakat saja. Jadi menimbalah Nabi. Setelah saimbir menimba berhasil, lalu diberilah 3 biji kurma. Nah, dimakan oleh Nabi sekedar untuk
menguatkan tenaga beliau. Akhirnya Nabi melanjutkan menimba air sampai timbaan yang ketujuh sukses beliau menimba banyu. Yang terakhir timbaan yang ke-8, hingga sudah imbir tadi dibuat ke dalam sumur, pas ditarik pagar talinya. Melihat pagar talinya, kan itu lagi imbirnya yang ditarik ke atas, melihat Arab Badui. Ujar Arab Badui, mana imbirnya? Ujar Nabi, pagar gugur imbirnya ke dalam sumur. Jadi Arab Badui ini mendengar imbirnya pagar gugur ke sumur, kada berpikir apa lagi, langsung menampar lawan Nabi. Hingga sudah menampar lawan Nabi, dibayar pulang upahnya 3 kali 7. Jadi yang dibayari karena sudah sebiji tadi, jadi 3 kali 6 18 biji di julung kurma. Kemudian Nabi boleh membawa kurma ke rumah Fatimah. Karena kejadian ini di pasar, lalu ada yang melihat. Jadi ujian melihat tadi, wahai ular Arab Badui tadi, tahulah ikam siapa ikam tampar tadi orangnya. Ujian Arab Badui, aku kada tahu. Nah ikam tampar tadi itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Saking sedihnya, saking menyesalnya Arab Badui tadi, akhirnya Arab Badui tadi mengambil parang. Jadi memadahkan tadi bingung kenapa Arab Badui tadi mengambil parang, dikira hendak menipasnya memadahkan. Sekalinya Arab Badui tadi meletakkan tangannya, membekas menampar Nabi tadi, diletakkanlah di pinggir sumur. Akhirnya tangan tadi dipatahnya, jaka itu ditabes seorang. Arab Badui tadi menatap tangan seorang, gugur tangannya. Jadi untuk gugurnya kadang dalam sumur, tangan tadi pas di pinggir sumur. Jadi ujar Arab Badui, sudikah kiranya sangat mengantarakan aku nih nah ke rumah Nabi. Nabi tadi kemana? Antarakan aku hendak bertemu Nabi. Nah akhirnya dibawalah tangan yang pada tadi. Aku ujar hendak menampakkan tangan kuninan, bahwa tangan kuninan menampar Nabi ini sudah kubuktikan, kupatak sudah tangannya, kubawa tatakan tangannya ini. Akhirnya diantar. Sekalinya sampailah di rumah Fatimah, di kantor kawan Muhammad, keluar Muhammad ya. Bingung Muhammad, Nabi kita ini bingung keluar, dikira jadi disariki pulang. Sekaluar Nabi Muhammad tadi, Arab Badui tadi langsung menangis. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menyesali karena aku kada tahu sesungguhnya engkau itu Nabi. Jadi ujar Arab Badui, sudikah kiranya engkau memaafkan aku? Ujar Nabi Muhammad, siap, aku memaafkan dengan satu syarat. Sabuting aja syaratnya. Apa syaratnya? Engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya kalau bahasa kita apa memang mengatakan tapi kita berislam dahulu. Gitu aja syaratnya. Ujar Arab Badui, siap, aku mau berislam juga. Aku mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan satu syarat juga. Sambung tanganku kayak asal juga. Bila kau menyambung tanganku, aku mau ucapkan 2 kalimat syahadat. Itu syaratnya juga. Jadi ujian nanti bawa sini tangannya menenang pajak tadi. Ini kita ilustrasikan bahasa kita. Kemudian tangan yang pajak tadi pas di pergelangan kan didapatnya. Diambil Nabi tangannya, kemudian disampaikan oleh Nabi tangan tadi. Hingga sudah disampaikan, dipusutlah oleh Nabi. Hingga sudah dipusut, tas sambung nang kaya asal. Nah, dari itulah Arab Badui tadi langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari cerita ini lalu banyak para ulama, para sufi menelaah daripada cerita
Yang pertama, bahwa sesungguhnya Nabi itu sungguh maha pemaaf. Ditampar kada lawan. Jadi orang minta maaf dimaafkan, bisa maaf. Tangan orang kaget, jarak kita bekas menampar kita, tangan kaget bisa dihukumakan, dihapuskan cara tidak. Tapi apa? Hampir menyambung. Nah, dari sebagian yang lain lagi, dari cerita ini dicari lagi. Intinya, kan Nabi tadi dia menyambung tangan, disapukan Nabi tangannya. Setelah disapukan, dikusuk sedikit langsung kesambung. Nah, lalu di sini banyak yang mencari budayanya. Tangan mengkusuk. Nah, inilah makanya Islam ini sangat banyak mengandung budaya. Nah, dari sini apa yang kita petik lagi hikmahnya? Nabi bayangkan hanya untuk mendapatkan 3 biji kurma, beliau berjuang mati-matian menahan lapar, menahan haus. Sedangkan kita berbuka puasa dengan makanan yang luar biasa. Sehari aja menahan lapar kita. Tunggu kena kelaparan benar juga. Basi bulan, guring bulan bawah. Inilah gambaran terkadang kita itu dalam berpuasa merasa lelah. Padahal makanan kita cuma menahani lapar aja kita. Kalau Nabi apa? Mana menahani lapar yang dimakan kada tak. Inilah perjuangan seorang Rasul untuk umatnya, menggambarkan dengan adanya Ramadan melatih kita menahan di saat kita lapar, kita menahan dari semuanya. Nabi menahan lapar, menahan haus, menahan emosi. Banyak yang beliau tahan. Inilah perjuangan Nabi yang patut kita teladani, yang patut kita turut dari cerita ini. Nah, dari cerita tadi kita kebetulan malam esok insya Allah musala ini menyelenggarakan iktikaf. Maka iktikaf itu dimulai dari maghrib berjamaah, kemudian isya berjamaah, tarawih berjamaah hingga selesai. Ada yang sampai subuh, alhamdulillah. Kenapa? Barang siapa yang sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, ia telah mengambil separuh malam sampai subuh full semalaman. Kemudian orang-orang yang berjamaah dan beriktikaf, kita ulang lagi sedikit. Orang yang berjamaah beramal ibadah di malam nanti beriktikaf, pasti asal setiap malam iktikafnya asal setiap malam pasti dan dipastikan akan menemukan atau menemui malam ketentuan yang disebut min al-bisyahri. Pasti menemui, kecuali kalau ada iktikaf ada menemui apa? Yang disebut min al-bisyahri itu pasti turun. Jangan yang dicari itu tanda turunnya. Kalau mencari tanda turunnya, orang-orangnya yang dapat tanda turunnya itu kita macam-macam. Rahatan berubah, muncul macam-macam cahaya, begitu bulakan orang, itu tanda turunnya. Bukan yang kadang bertamuan tanda itu kada dapat malam kata Tuhan. Bukan yang kadang menemukan tanda itu kadang mendapatkan min al-bisyahrin. Seluruh umat Nabi Muhammad yang beriktikaf di malam 10 terakhir itu mendapatkan nilai ibadah min al-bisyahrin. Misalnya kita sampai yang maghrib berjamaah, maghrib nih malam itu kita maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kayak apa caranya? Begitu maghrib berjamaah itu terhitung berjalan waktu, diputar selama 83 tahun 4 bulan. Maghrib tercatat maghrib selama 83 tahun 4 bulan maghrib semua catat. Berarti kita
selama 83 tahun 4 bulan itu menggali maghrib, kemudian menggali isya, sama tercatat juga 83,4 bulan bisa tercatat semua. Itu makanya kita menambah kita akhirnya ada kemudian lagi subuh sama, kemudian setelah subuh zuhur kayaknya berjamaah pulang sama, asar sama itu. Jadi akan mendapatkan itu. Nah disinilah kita tidak ada kerugian lagi, mendapatkan min alfi syahrin. Kemudian 10 terakhir ketika kita berbuka puasa bersama, ini kesempatan bagi kita. Sebenarnya apapun yang kita keluarkan di bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir, yang namanya orang membuka akan puasa itu, walaupun hanya dengan sabiji kurma, apa nilainya? Sabiji kurma kali 10 kali 700. Amun bulan lain dia menukarakan 100 kurma, bayangkan lawan orang nang puasa Senin, nang puasa Kamis, nah puasa aja, puasa Senin judulnya kurma 100 doang nilainya. Tapi Ramadan ini dia menukarakan nang otak halus dia isinya 10 biji kali 10 kali 700, berapa nilainya? Inilah kesempatan kita. Berapa nilai pahala orang berpuasa saat itu dapatnya? Coba bayangkan, sabiji kurma membuka akad untuk seikut orang aja, bangunnya kurmanya dikali orang 10 dikali orang 700, bayangkan berapa ribu orang yang kita buka akad puasa hanya dengan sebiji kurma. Berapa pahalanya orang berbuka puasa? Kadang kalau dinilai karena puasa aku ya Tuhan ampunnya, kalau itu nilainya lagi saking betapa kadang kalau menghitung betapa besarnya nilai puasa. Jadi ini kesempatan bagi kita sebagai ladang amal kita. Anggap aja kita mengambil nasihat Nabi yang kedua. Apa nasihat Nabi yang kedua? Yaitu kematian. Jadi bila kita beribadah, ini anggap tarawih terakhir. Karena esok maghrib ini anggap maghrib terakhir bagi kita. Jadi musuh terus bilainya isya, ini isya terakhir bagi kita. Kemudian kita menukar kurma, anggap di sini misalnya niat membukakan orang puasa, mungkin ini kurma yang terakhir membukakan orang puasa. Dapat 2, ini menambah semua. Kemudian untuk malam esok kebiasaan kita doa lain. Doanya apa? Pendek pada doanya. Mungkin kalau yang ada apa kita boleh egois minta terkatakan dengan bawasis. Yang ada apa? Doanya Allahumma atiqni minan nari wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, doanya itu minta bebaskan kita dari api neraka. Tapi doa itu Allahumma atiqni minan nar, itu doa itu untuk diri kita. Kemudian kalau untuk diri kita saja, kuitan kita mana? Kita menemukan hadis yang mutafaqun alaihi di dalam kutub kita. Ada satu doa yang menghapuskan nama kedua orang tua kita dari api neraka. Kita kada tahu kita ini di mana juga adakannya. Kita kada tahu. Nah, doanya kayak apa? Kan doanya kan pendek. Bila imam lainnya ini doanya kapan aja boleh membaca. Kada usah menghadang indah salat. Apa indah sudah sampai yang tarawih? Indah sampai yang isya. Kenapa? Karena doa ini diamalkan di bulan Ramadan. Doa ini kayak apa bunyi doanya? Allahumma atiq riqabana wa atiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Jaka bahasa kita tadi, ya Allah, hapus nama kami dan nama ayah
ibu kami dari api neraka. Amun kita berdoa kira-kira Allahumma atiqni minan nar itu ngarannya bisa menyelamatkan diri seorang itu. Doakan dia minta doanya pendek aja doanya. Dan doa ini kita selidiki sumber hadisnya memang bersumber dari hadis yang disebutkan muttafaqun alaihi. Boleh kita amalkan karena hanya bersifat doa. Kemudian cara berdoa, ini doa supaya makbul, supaya dikabulkan doa. Yang pertama, setelah sholat, maka disebut setelah sholat ini ketika kita sudah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Begitu sudah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, kita mengucap istighfar 3 kali. Kemudian bacalah salawat. Hingga sudah salawat, baru membaca doa. Nah, ada 2 catatan bagi imam. Kalau imam hendak berpaling menghadap makmum, maka ia merubah posisi duduk seperti ia duduk tahiyat awal. Tapi lebih diutamakan duduk itu tidak berubah. Seketika kita salam dengan duduk tahiyat akhir, maka lebih utama dalam berdoa itu lebih baik posisinya tetap dalam duduk tahiyat akhir. Kita sudah mempelajari apa yang disebut dengan duduk tawarruk dan apa yang disebut dengan duduk iftiras. Duduk iftiras duduknya tahiyat awal. Disebut iftiras karena masih berproses. Yang berproses maka itu jahirnya ada. Yang disebut jahir yaitu diri kita. Maka yang berdoa adalah nafsu, nafas atau diri. Tapi kalau orang duduk tawarruk kemudian ia berdoa, maka doa ini adalah pada zat yang asal. Jadi doa itu paling bagus dan lebih utama ketika duduk tahiyat akhir atau duduk tawarruk. Itu paling bagus doa. Kemudian apalagi yang menjadi penghalang doa, yaitu perhatikan hubungan kita dengan orang tua kita. Karena doa kita tak halang. Berdoa kita lawan Tuhan, sementara kita lawan kita masih bersangkutan. Nah, ini sebuah cerita di dalam surah Nabaiyah juga diceritakan. Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, nanti akan datang seorang laki-laki ke sini, maka mintalah doa kepadanya. Jadi ujar sahabat yang lain, siapa orangnya? Kami ini berjuang berperang ikut denganmu wahai Rasul. Salat berjamaah ikut kami dengan engkau ya Rasul. Bahkan berkumpul bersama engkau ya Rasul. Kami bertemu dengan engkau, berbincang dengan engkau. Lalu kami disuruh meminta doa kepada seorang laki-laki yang tidak pernah bertemu dengan engkau. Bingung sahabat, karena Nabi memerintahkan berdoa, mintalah doa dengan dia, dengan laki-laki tadi. Akhirnya cerita ini berjalan seiring waktu hingga Nabi wafat. Begitu Nabi wafat, hanya datang lelaki yang disebut tadi, yaitu Uwais bin Qarni. Sejarah Uwais bin Qarni ini, hidupnya itu dihabiskan hanya untuk merawat ibunya. Itu makanya doa Uwais bin Qarni ini makbul.
Nah, lalu orang ramai berbondong-bondong dalam keadaan apapun minta doakan dengan Uwais bin Qarni. Inilah ditanyakan oleh para sahabat, kenapa doa kami itu makbul? Jadi Uwais bin Qarni, karena semasa hidup beliau itu waktunya dihabiskan hanya untuk merawat ibunya. Jadi untuk kumpul kita, yang merawat kita itu untuk. Jadi ingin doa-doa kita dikabulkan, maka perhatikan hal-hal yang merintangi akan doa-doa kita. Itu yang penting diperhatikan. Kita kembali ke saran kita tadi, anjuran kita tadi, karena malam esok, malam 10 terakhir, musala kita menyelenggarakan buka bersama, maka musala membuka ruang bagi siapapun, silahkan dalam bentuk apapun yang hendak membuka akan umat puasa, ada usaha banyak-banyak, apa yang mampu, apa yang hendak, baju putih, aqua sebus, karena dihitung tetesannya kadang hitungan. Aqua sebus itu sama dengan cerita daripada Khalifah Utsman bin Affan, ia berangkat dengan sumur. Jadi semua ada manfaatnya. Insyaallah semoga jamaah kita malam esok bisa melaksanakan iktikaf dengan rutin. Maka mekanisme nantinya ketika maghrib sampai, kita usahakan di dalam berbuka biasakanlah langsung mengambil kurma sebiji, kunyah dulu kurma, tabuk. Hingga sudah ditabuk kurmanya, hanya minum banyu putih. Hingga sudah minum banyu putih, hanya baca doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu fataqabbalna innaka antas sami'ul alim. Boleh? Atau jahadallahu jalla wa fil uruk insyaallah. Boleh, karena itu bersifat doanya bagi kita. Makanya ini kita selalu mengulang-ulang. Kenapa? Supaya iktikaf kita 10 hari terakhir ini kita gunakan semaksimal mungkin sesuai yang Nabi perintahkan, mengencangkan ikat pinggang. Maka kalau kalimat mengencangkan berarti kita akan dulu sebelumnya langkah pada bersemangat, tingkatkan semangat kita di malam 10 terakhir. Demikian untuk pada malam hari ini kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengerjakan sholat witir.